Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Pertama. Di sini saya akan presentasikan pada mata kuliah Mekanika, Fluida dan Hidrolika dengan judul Persamaan Momentum yang dibimbing oleh Pak Okma Yendri, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Baiklah, pada persamaan momentum kita akan pelajari yang pertama, zat cair yang bergerak dapat menimbulkan gaya. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair dapat dimanfaatkan untuk analisis perencanaan turbin, mesin-mesin hidraulis, saluran yang panjang dan berkelok-kelok, dan sebagainya. Definisi momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa m dan kecepatan p. Momentum sama dengan m dikali p. Partikel-partikel ada zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi karena gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekanan hidrostatis. Momentum aliran zat cair momentum sama dengan P kali Q kali P. P kali Q kali P dengan P sama dengan rapat massa zat cair, Q aliran debit, P sama dengan kecepatan relata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair F sama dengan P kali Q dalam kurung P2 dikurangi P1. U F sama dengan P kali Q dikali P2 dikurangi P kali Q I dikali P1. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju pertumbuhan momentum. Koefisien koreksi momentum. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya, sehingga perlu koreksi. F dengan P kali Q dalam kurung beta 2 dikali P2 dikurangi beta 1 dikali P1 tutup kurung. Dengan beta adalah koefisiensi koreksi momentum laminer. Beta sama dengan 1,33, turbulen beta sama dengan 1,01 dikurangi 1,04. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Gaya-gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan gaya dinamis. Belokan arah X sama dengan atau horizontal, Rx sama dengan P1 dikali A1 dikurangi P2 dikali A2 cos dikurangi P kali Q dalam kurung P2 cos dikurang P1. Belokan arah Y atau vertikal RY sama dengan W plus P2 dikali A2 dikali C2 plus P dikali Q kali P2 kali Sin. Resultan gaya R sama dengan akar R pangkat 2 plus RY pangkat 2 T GA sama dengan RY per RX. Sudut A diukur terhadap horizontal menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan dari pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. Nah, di sini kita mengetahui bahwa plat tetap yaitu cirinya apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar diam dengan bentuk sudut tegak lurus terhadap plat. Pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali, tidak akan mengalir di atas plat dalam segala arah. Gaya yang bekerja pada plat rumusnya ini R sama dengan P kali A dikali P pangkat 2 P pangkat 2. Apabila pancaran tersebut berbentuk sudut terhadap plat, R sama dengan P kali A kali P pangkat 2 sin. Plat bergerak. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam plat bergerak yang intinya itu pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif sama dengan P besar per P kecil dikurangi P kecil. Rumusnya R sama dengan P kali A dalam kurung P besar dikurangi P kecil pangkat 2. Nah, seri plat bergerak. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya yang intinya ini apabila dianggap bahwa jumlah plat adalah sedemikian hingga tidak ada pancaran air yang terbuang, nah tidak mengenai plat, maka gaya tersebut ditimbulkan oleh zat cair pada plat adalah, nah di sini rumusnya R sama dengan P kali A P dalam kurung P besar dikurangi P kecil. Nah, kerja yang dilakukan atau detik sama dengan gaya X jarak detik. Rumusnya ini sama dengan P kali A kali P dalam kurung P besar P kecil kurung P kecil. Energi kinetik pancaran X sama dengan 1/2 P kali A kali P3. Efisiensi kerja N sama dengan 2 kali P per P kecil kurang min P kecil kurung P per P pangkat 2.
plat lengkung tetap. Nah, di sini bahwasanya plat lengkung tetap ini mempunyai beberapa kalimat, beberapa unsur penting. Yang pertama itu perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang timbulkan oleh zat cair pada plat lengkung adalah ini R, ini kan ada sendirian tidak dibaca. Apabila A sama dengan beta sama dengan 0, maka R2 sama dengan 2 dikali P dikali A dikali P pangkat 2. Plat datar R sama dengan P2 dikali P2, R sama dengan 2 P A P per 2. Langsung saja. Ini ada plat lengkung bergerak. Plat lengkung bergerak ini pertama itu pancaran airnya datang dengan kecepatan P menghantam plat dengan ukuran relatif sama dengan P, R sama dengan P besar dikurang P dengan P. Pancaran tersebut akan meluncur pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dan bentuk sudut beta terhadap arah gerak plat. Nah, rumusnya ini R sama dengan P kali A dalam kurung P besar dikurang P kecil tutup kurung pangkat 2 dikali 1 plus cos beta. Nah, ini ada kerja yang dilakukan. Di sini kita bisa melihat bahwasanya kerja yang dilakukan ini rumusnya K sama dengan P kali A dalam kurung P besar P kecil pangkat 2 A buka kurung lagi 1 plus cos beta tutup kurung kali P. Nah, di sini ada juga efisiensi maksimum N max V max dikali K max per E sama dengan 16/27 sama dengan 59,2%. Baiklah, sekian prestasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.